Kembali di Crea Cheese. Pro Cheese Freddy mengandung susu. Bikin roti cheese, oles, beres. Bikin jasu cheese, oles, beres. Pro Cheese so special. Hari ini sudah inkrah, Iya. ya akhirnya masih bergulir lagi ke depan. Jadi masih panjang lagi gitu loh akhirnya. Kubur sudah masa lalu yang berlalu soba abu. Monitor ketua, anggota mau lapor ketua. Main trip mantan hancur, stop sudah jangan kau atur. Sudah girang bukan kepalang, happy-happy menyambut status janda. Usai pengadilan agama memutuskan ia resmi cerai dari suami. Tasya Farasya harus menelan kecewa. Mimpinya bisa merayakan akhir tahun sebagai janda harus tertunda. Detik-detik terakhir sebelum 14 hari batas inkrah Tasya menjanda yang jatuh Rabu kemarin. Sang suami Ahmad Assegaf melayangkan memori banding keberatan atas putusan cerai pengadilan agama. Benarkah Ahmad sejatinya belum bisa move on dan masih ngotot tak mau pisah dari Tasya? Atau hanya mempermainkan dan mempersulit Tasya menyandang status janda? Ya, pasca putusan cerai secara online 12 November lalu, ia langsung pamer kue ungu berwarna ungu dengan tulisan sudah tak terikat pernikahan wanita bebas. Bahkan secara bersamaan, di hari putusan perceraian, Tasya tampak begitu ceria menyapa fans ia saat menghadiri sebuah acara. Ya ampun, terima kasih loh. Hai, apa kabar? Kayaknya lebih bahagia. Lebih bahagia banget nih kayak sekarang, lebih fresh ya kak ya. Ada apa dengan Ahmad Assegaf? Tak pernah mau speak up dan lebih banyak diam, tiba-tiba malah membuat kejutan. Seolah ingin membuyarkan misi Tasya Farasya bisa menjanda akhir tahun ini lewat memori banding di pengadilan. Tak ayal langkah mengejutkan Ahmad Assegaf membuat kubu Tasya kecewa. Merasa ditantang perang jilid 2. Kalau keberatan berarti keberatan terhadap cerai. Iya. Apalagi mau diberatin gitu. Sedangkan di sisi lain secara agama sudah cerai juga. Di sini kami ya agak bingung juga sebenarnya. Iya, jadi apa yang keberatan? Anggaplah ya, keberatannya bukan misalnya disampaikan keberatannya bukan karena cerainya, keberatannya karena fakta di persidangan. Fakta di persidangan itu, ya itu faktanya, itu yang terjadi gitu loh. Kalau mau keberatan terkait yang selain daripada putusan ya nggak bisa. Tinggal kita jawab memori bandingnya apa ya. Kita akan kita jawab dalam kontra memori banding karena kami meyakini apa yang kami ajukan dalam pengadilan tingkat 1 yaitu pengadilan agama telah sesuai dan apa yang kami buktikan juga terbukti, bahkan juga majelis hakim sependapat dengan apa yang kami ajukan dalam gugatan. Jadi ya kami sih pede-pede aja. Ya, hanya ingin pisah tapi malah dibikin malu. Usai gagal menjanda kemarin, Tasya benar-benar merasa diremehkan dan dipermainkan. Padahal selama ini ia sudah cukup lembut demi menjaga marwah keluarga dan nama baik suami. Ya kaget lah kita semuanya. Bu Tasya apalagi kan istilahnya loh, saya udah baik-baik kok, udah yang penting selesai baik-baik. Saya sudah tidak mau mengungkit lagi yang lalu-lalu, udah kita move on aja. Tiba-tiba nggak terima terus kayak mau nantangin, ya udah kalau gitu. Kadung kecewa dengan kejutan permainan mantan suami, Tasya pun siap perang terbuka. Tak mau tedeng aling-aling lagi, Tasya yang selama ini masih memikirkan nama baik keluarga dan masa depan anak, siap menjebloskan Ahmad ke penjara karena dugaan penggelapan uang puluhan miliar. Terkait langkah hukum, ya kalau kita ditantangin ya kan siapa sih yang ini kan kita udah baik-baik nih, baik-baik nggak mau ribut, tiba-tiba ditantangin, oh ya udah kita kalau mau ditantangin sampai mana juga ya kita hadapin gitu, tenang aja. Boleh kan, selama ya semenjak saya gugat itu dia udah ngarang. Inilah momen kedekatan Clara Sinta dengan anak semata wayangnya Askara Kiano Gustaf, buah hati dari pernikahan sebelumnya dengan Denny Gustaf. Di tengah kisruh gugatan harta gonogini 13 miliar rupiah yang dilayangkan mantan suaminya Denny Gustaf.
Momen kedekatan ini seolah sengaja Clara unggah untuk membungkam mulut mantan suaminya itu yang menyebut Clara kurang perhatian kepada anak. Ya, Gustaf sempat mengatakan jika Clara lebih mementingkan dirinya sendiri daripada sang anak. Namun kenyataannya, sejauh ini Clara sudah berikhtiar untuk selalu menjadi ibu yang terbaik. Tak hanya untuk Askara, tetapi juga untuk anak sambungnya dari pernikahannya yang sekarang dengan Alexander Asa. Kalau saya sih masih bisa ya video call gitu-gitu. Kayak kemarin yang lucunya ya Mami kok bilang Papi pulang dari Balinya 365 hari. Kapan dong ketemunya gitu. Tapi udah bisa ketemu Pak ya? Nggak boleh kan. Semenjak saya gugat itu dia udah ngarang gitu loh. Ya, saya cuma bisa video call paling. Itu juga video call juga dari salah seorang di dalam rumah itu ya. Saya nggak mungkin nyebut namanya, nanti bisa dimarahin sama Clara kali. Sepertinya, ketidakhadiran Clara dalam persidangan gugatan harta gono gini yang dilayangkan mantan suaminya itu, selain karena memang sibuk dengan pekerjaan, Clara memang ogah bertemu lagi dengan Gustaf. Bagaimana tidak? Dulu ketika menjadi istri Gustaf, Clara bekerja keras membantu perekonomian keluarga. Bahkan masih ingat betul sekitar 2 tahun lalu, bagaimana Clara menangis sejadi-jadinya saat mobil sang anak tiba-tiba saja ditarik debt collector gara-gara BPKB-nya digadaikan oleh Gustaf. Padahal mereka telah bercerai. Tak mau banyak drama, Clara pun melunasi semua tagihan hingga ratusan juta rupiah demi mobil itu kembali. Lantas bagaimana bisa Gustaf mendadak muncul dan ingin mengambil semua aset yang dimiliki Clara dengan dalih menitipkan? Selama pernikahan berlangsung, kita mengalami masalah ekonomi yang lumayan buruk. Karena beliau itu juga memiliki utang piutang yang sangat amat banyak sebelum menikah dengan aku. Dan setelah menikah pun itu jadi akunya ikut ditagih juga atas utang piutang beliau gitu. Jadi itu membuat hal yang kurang nyaman di aku. Dan karena memang kebutuhan kita saat itu sangat kurang, jadi aku juga ambil sikap untuk bekerja. Awalnya itu aku bisnis untuk thrifting, juga bisnis online, dan alhamdulillah dari situ berbuahlah hasil hingga sekarang ini. Ya, saya sih sebenarnya mengharapkan datang ya, kalau bisa damai kenapa enggak gitu loh. Artinya dia memang nggak mau kali gitu. Kalau saya sih pengennya ya orang ini untuk anak kok, kenapa dia mesti nggak dukung gitu aja. Tak ingin nama baiknya kian buruk di mata publik, Clara pun mulai merancang strategi untuk melawan Gustaf. Agar tak salah langkah, Clara pun berkonsultasi dengan pengacara Sunan Kalijaga, ditemani dengan sang suami. Gue udah tahu pertanyaannya melipir ke sana. Gue kata tuh pertanyaan sampai situ ya. Masya Allah ya kalian ini ya. Gue kabur ya. Aman semua. Semua kan have a pass kan gitu. Aman banget. Kita boleh sepakati ya pemirsa, kalau udah urusan harta gono gini emang panjang dan melelahkan. Clara Sinta lagi-lagi mangkir dari agenda gugatan harta gono gini mantan suami. Bisa jadi nih pemirsa ya, Clara ngerasa kedamaian ini terus-terusan diusik. Makanya Clara diduga balik bahas soal Denny yang disebut-sebut masih nunggak cicilan mobil untuk anak. Wadidaw, makin pusing gak sih pemirsa? Intinya mudah-mudahan semuanya ini bisa ketemu titik tengah tanpa adanya drama panjang. Karena pastinya drama panjang bikin pusing. Namun ngomongin soal drama pemirsa, next nih akan ada kabar dari Paula Verhoeven dan juga Baim Wong. Ada apa lagi nih? Yang penasaran? Jangan kemana-mana, stay tune terus di Slap All News.